Hello everyone, welcome back to my channel dengan aku Cynthia dan di video kali ini aku bakal bahas beberapa fakta tentang Melissa dan Melita Sidabutar. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita bakal bahas dulu dari masa kecilnya mungkin ya. Jadi eh, Kak Melissa dan Kak Melita ini lahir pada tanggal 8 Januari 2001. Jadi mereka itu kelahiran 2001 termasuk generasi Z juga dan masih muda ya. Jadi kalau kalian yang belum tahu gitu, em, jadi Kak Melisa itu dan Kak Melita itu itu kan kembar identik dan cuman beda 2 menit gitu. Jadi memang mukanya sangat mirip gitu. Meskipun mungkin kalau misalnya kayak ada di beberapa foto tuh kayak kelihatan mungkin Kak Melisa agak lebih tinggi atau gimana. Tapi sebenarnya tuh kalau dilihat di beberapa foto lain tuh kayak aduh ini yang mana Kak Melisa yang mana Kak Melita gitu itu agak susah dibedain gitu karena mereka kembar identik. Nah, mereka itu dari masa kecilnya itu memang aktif di bidang musik ya. Jadi kayak nggak langsung di dunia hiburan tanah air, jadi nggak langsung kayak ikut ajang pencarian bakat, tapi mereka tuh mulai dari kayak kegiatan-kegiatan di gereja gitu, kayak suka pelayanan nyanyi atau aktif hal-hal lain pokoknya yang seputar pelayanan di gereja. Nah, kemudian untuk karir waktu kecil sebenarnya pas umur sekitar kayaknya 12 deh kalau nggak salah ya. Itu Kak Melita dan Kak Melisa itu pernah ikut Indonesian Idol Junior. Jadi kita semua tahu kan kalau Indonesian Idol itu kan biasa ada yang versi junior sama yang versi dewasa gitu kan. Yang buat orang dewasa itu yang Indonesian Idol, kalau yang buat anak-anak itu Indonesian Idol Junior. Nah, terus Kak Melita itu waktu itu sempat sampai kalau nggak salah 12 besar ya di Indonesian Idol Junior gitu. Jadi memang udah lumayan kelihatan bakat nyanyinya tuh dari mereka masih kecil gitu. Bahkan suara mereka tuh bagus banget gitu. Jadi kayak mereka tuh kembar, terus dua-duanya juga sama-sama suka nyanyi, suka kayak bikin cover lagu, terus bisa dance juga gitu. Dan mereka juga aktif pelayanan di gereja dan bisa main alat musik juga gitu. Cuman aku kurang tahu sih detailnya kalau untuk alat musiknya tuh apa aja yang mereka bisa. Tapi intinya mereka tuh punya bakat di bidang menyanyi dan bidang musik gitu. Oke, itu sekilas tentang waktu mereka masih anak-anak ya. Selanjutnya, aku bakal bahas tentang karir ketika mereka udah mulai dewasa. Jadi, sebenarnya udah ada beberapa orang dan lumayan banyak juga yang mengenali mereka gitu pas di Indonesian Idol Junior. Cuman ya mungkin kalau Indonesian Idol Junior itu kan karena banyaknya anak-anak dan itu juga kan udah lama juga kan tayangnya. Jadi kayak mungkin juga ada beberapa orang yang kalau jarang nonton TV itu kurang familiar dengan acara tersebut gitu. Dan waktu zaman dulu kan Indonesian Idol Junior itu kayaknya belum terlalu aktif juga di YouTube gitu. Jadi kayak nggak terlalu banyak videonya kalau zaman dulu ya. Nah, terus Kak Melisa dan Kak Melita ini ikut lagi Indonesian Idol tapi versi dewasa. Jadi pas mereka berdua itu umur 19. Jadi di tahun 2020 mereka ikut lagi Indonesian Idol. Nah, yang lolos itu Kak Melisa gitu. Kalau waktu Indonesian Idol Junior itu kan yang sampai 12 besar itu kan Kak Melita. Kalau pas Indonesian Idol itu Kak Melisa yang lolos. Jadi eh, mereka berdua tuh saling support gitu lah. Jadi kayak meskipun salah satu nggak lolos gitu, tapi kayak mereka berdua tuh kayak merasanya, oh pokoknya
ini tuh kemenangan kita bersama gitu, kayak kayak Kak Melisa lolos ya dia persembahkan tiket lolosnya dia itu buat Kak Melita gitu, kayak gitu. Jadi emang mereka tuh kayak dekat banget. Dan mm, meskipun emang cuman beda 2 menit lahirnya, tapi Kak Melisa itu dipanggilnya kakak kalau sama Kak Melita, dan kalau sama Kak Melita itu kan dipanggilnya kakak kalau ke Kak Melisa. Terus kalau ke kakaknya kan mereka itu sebenarnya 4 bersaudara ya, ada punya 2 kakak lagi cowok. Nah, kalau 2 kakak cowoknya itu dipanggilnya abang, sedangkan kalau Kak Melita itu dipanggilnya Dede kalau di rumah. Jadi kayak meskipun Kak Melisa sama Kak Melita tuh cuman beda 2 menit lahirnya, tapi mereka tuh panggilnya kakak sama Dede gitu. Jadi kayak memang Kak Melisa itu seperti sosok kakak gitu kalau buat Kak Melita gitu. Kayak gitu. Jadi kayak memang kakak sama dede gitu manggilnya. Bahkan panggilan di rumahnya juga kayak begitu. Jadi kayak keluarganya pun manggilnya kakak sama dede gitu ke mereka berdua gitu. Dan di salah satu podcast juga Kak Melita tuh pernah cerita kalau sebenarnya eh, dia itu selalu ngikut Kak Melisa gitu. Jadi kayak kalau misalnya Kak Melisa ikut apa, dia ikut juga gitu. Jadi kayak istilahnya apa ya, lebih ke dia tuh apa ya, jadi kayak katanya tuh Kak Melisa tuh ekstrovert banget orangnya, sedangkan Kak Melita itu introvert gitu. Jadi kayak dia lebih kayak ya udah ikut arus aja lah gitu. Maksudnya bukan ikut arus ke dalam hal negatif ya, tapi ikutin Kak Melisa aja gitu. Kalau Kak Melisa ikut Indonesian Idol tadinya juga sebenarnya katanya dia tuh kayak udah nggak terlalu yang ekspektasi besar gitu loh di bidang musik atau berkarir di bidang musik buat jadi artis gitu. Tapi eh, karena Kak Melisa ikut Indonesian Idol di tahun 2020, jadi Kak Melita kayak oh ya udahlah aku ikut aja gitu, aku pengen bareng sama kakak gitu, kayak gitu. Jadi kayak memang mereka tuh sedekat itu. Lanjut ke karirnya Kak Melita dan Kak Melisa. Jadi karena Kak Melisa itu ikut Indonesian Idol itu sampai tahap apa gitu disebutnya, aku kurang hafal sebenarnya, tapi em, mereka itu menarik perhatian sih karena memang waktu pas mereka ikut audisi itu juri-juri itu sempet kayak nggak bisa bedain kayak kan yang masuk duluan tuh Kamelita ya waktu audisi gitu, tapi pas Kak Melisa masuk kayak dibilang kayak kan kamu tadi udah gitu audisinya kok masuk lagi gitu, jadi kayak nggak bisa bedain gitu loh kalau mereka tuh sebenarnya beda orang gitu, jadi dikiranya kayak orang yang sama gitu karena saking miripnya gitu ya. Nah terus udah gitu pada bulan Desember karena Kak Melisa berpulang, jadi Kak Melita sangat terpukul pastinya dan keluarga juga sangat terpukul. Jadi Kak Melita tetap berusaha kuat, tetap berusaha berkarir karena ingin melanjutkan cita-citanya Kak Melisa, karena Kak Melisa sempat punya cita-cita juga pengen jadi penyanyi khususnya mungkin di lagu rohani ya, meskipun mereka bisa nyanyi lagu yang lain juga, tapi mungkin mereka tuh lebih kayak banyaknya nyanyi lagu rohani gitu. Jadi Kamelita nyanyi lagu rohani untuk single pertamanya yang rilis itu judulnya Penolong yang Setia, itu udah viewsnya itu banyak banget di YouTube. Jadi kayak sempat trending juga di YouTube. Jadi kalau yang belum pernah dengerin lagunya boleh dicoba dengerin. Dan Kamelita berlanjut juga karirnya sampai di tahun 2024 akhirnya Kak Melita dipertemukan kembali dengan Kak Melisa.
gitu. Jadi intinya sih sebenarnya dari kisah mereka berdua itu kita bisa belajar bahwa mereka itu tetap setia sampai akhir gitu. Jadi kayak mereka tetap pelayanan, mereka tetap apa ya kayak berusaha lah gitu untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan gitu. Jadi mereka juga berusaha untuk tetap melanjutkan kehidupan mereka gitu. Waktu itu saat Kak Melisa berpulang, Kak Melisa tetap berusaha menyembah Tuhan. Terus eh, setelah Kak Melita berpulang juga, keluarga yang ditinggalkan tetap aktif pelayanan di gereja. Begitu. Jadi doa terbaik untuk keluarganya Kak Melisa dan Kak Melita ya. Semoga video ini bisa membantu kalian semua untuk lebih tahu juga tentang Kak Melisa dan Kak Melita, dan yang pastinya Kak Melisa dan Kak Melita akan selalu kami rindukan kapanpun itu, dan pastinya lagu-lagu kalian akan selalu kami kenang. God bless you.